minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habib rabbil alamin bil qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Kalau antum masih ingat yang tadi apa di atas? Ilmuhu terhadap perbuatan yang maslahat yang menuntut kepada penciptaan. Lah ini juga tidak bisa keluar dari ilmuhu. Toh ilmu yang. Jadi orang masih bisa aja iskal. Itu mah ilmu yang bercampur dengan iradah. Sebab sifat Tuhan juga bisa campuran ilmu dan iradah. Nah ini ilmu dan iradah. Ini kita mau membedakan antara ilmu dengan iradah. Iya, mestinya. Tapi di sini, nah di bawah dia kan komentar ini. Fa in aradal ilmal mutlaq falaysa bi iradah. Kalau yang diinginkan ilmu mutlak, maka dia bukan iradah, ilmu. Ilmu aja. Nah, jawaban kita, hatta ilmu yang tidak mutlak itu juga ilmu. Ilmu yang tidak mutlak yang mana? Yang di ada dua kait itu tadi, dua pengikat. Apa pengikat pertama? Maslahat. Pengikat kedua, adai ila ijazihi. Biar ada dua pengikat, yang diikat apa? Ilmu, bukan kehendak. Jadi masih berupa pengetahuan terhadap sesuatu yang maslahat yang menuntut kepada penciptaan. Itu masih ilmu. Seperti antum lah. Antum tahu diri antum lapar, kalau tidak makan mah, berarti maslahat makan dan menuntut kepada makan. Itu ilmu masih belum makan. Nah, jadi kalau mau main kacau-kacauan, mestinya bilang begini. Iradatuhu fi af'alihi fi'luhu. Enak. Iya. Iradatuhu fi af'ali ghairihi amruhu. Tak apa-apa. Iradah dia terhadap perbuatan dia, ya perbuatannya itu sudah. Iradah dia terhadap perbuatan lain, suruhannya. Ya. Jadi, sekalipun ilmu itu sudah diikat dengan dua, tapi yang diikat tetap ilmu. Kan ilmu terhadap maslahat, ikatan pertama. Yang menuntut penciptaan. Itu masih dalam pengetahuan. Seperti antum lah. Oh, di kampung saya ini harus ada tabligh ini. Kan menuntut kepada tabligh. Tapi masih pengetahuan. Tapi kalau antum bilang, oh iya deh aku mau tabligh. Oh iya deh aku mau undang ustaz. Oh iya deh aku mau buat kegiatan. Baru itu kehendak. Tapi kalau mau di kampungku ini maslahatnya tabligh. Ada ustaz yang tabligh. Dan harus ini ada. Kalau enggak fasad. Ada ila ijazihi. Gitu. Malah saking repotnya ini yang namanya iradah ini. Iradah ilmu juga, ilmu yang gak ilmu telah maksudnya dia ini. Iya. Iya. Berarti itu masih ilmu. Kan dia ketika mendebat orang yang tidak lengkap kaitnya ini, ikatannya enggak lengkap, kan dibilang kalau yang dikehendaki ilmu mutlak, maka itu bukan ilmu. Anda mengatakan hatta ilmu yang tidak mutlak. Nah dia katakan kalau yang dikehendaki ilmu mutlak itu bukan iradah. Anda mau mengatakan ilmu yang tidak mutlak pun itu bukan iradah. Tetap ilmu. Masih belum yuriduhu. Itu mau dibilang keinginan. Takut punya perasaan Tuhan. Repot. Ingin tak ingin. Jadi gimana mau dikembaliin ke apa? Nah, itu. Kena enggak problemnya? Falaysa bi iradatin kama sayati. Wa in aradal muqayyad bil maslahah. Kalau yang dikehendaki, yang dikaidi, yang disyarati, yang dikondisi, yang dilimiti, yang dibatasi dengan maslahat,
maka itu sama dengan dikatakan Husain Basri. Itu Abul Husain. Sedangkan perintahnya bahwa mustalzimun lil irada la nafsuha. Sedangkan perintahnya itu kelaziman daripada kehendak. Allah menghendaki maka dia memerintah. Jadi yang perintahnya itu konsekuensi. Perintah konsekuensi terhadap kehendak. Itu. Wa qalatil Asy'ariyah wal Karramiyah wa jama'atun minal Mu'tazilah, sebagian orang Mu'tazilah mengatakan apa? Annaha sifatun zaidah. Nah, ini pembahasan lain. Jadi pembahasan pertama apa? Bahwa Allah memiliki iradah dan karohah, memiliki kehendak dan kebencian. Dalilnya dua. Dalil terhadap penciptaan pada satu zaman, di mana ciptaan yang di satu zaman itu tidak diciptakan di tempat lain. Kalau dikembalikan ke kudrah, berarti Tuhan masih punya kudrah, sama kudrahnya di waktu itu atau di waktu yang lain. Tapi kenapa di waktu itu? Berarti punya iradah. Yang kedua, dalilnya apa? Tuhan menyuruh dan melarang dalam syariat. Lalu dalam pembahasan pertama ini sudah musallam, disepakati bahwa Tuhan punya iradah. Tapi maknanya berbeda. Apakah maknanya itu ilmu terhadap yang maslahat yang menuntut pada penciptaan, atau tidak kalah dan tidak didikte, atau ilmu Allah terhadap perbuatannya adalah kehendak Allah terhadap perbuatannya adalah ilmunya terhadap ilmunya, sedangkan kehendak Allah terhadap perbuatan selain Allah adalah perintahnya. Di mana ini sudah komentari dengan pensyarah. Ya, apa maksudnya? Amal amru bahwa mustazimu li iradati anfusuha. Yang mana? Maksudnya apa? Itu wa amal amr, sedangkan perintahnya itu konsekuensi, bukan kehendak. Tuhan karena menghendaki maka dia memerintah. Tuhan menghendaki sholat, bukan memerintah sholat. Kehendak Tuhan terhadap sholat, apakah perintah sholat? Kehendak Tuhan terhadap sholat apa? Kehendak. Nah, perintahnya itu merupakan konsekuensi dari kehendaknya. Karena Tuhan menghendaki sholat, maka memerintah kita sholat. Tapi kehendak Tuhan terhadap sholat bukan perintahnya terhadap sholat. Kehendaknya itu sendiri. Konsekuensi daripada kehendak Tuhan terhadap sholat menyuruh kita sholat. Berarti kalau dia katakan kehendak Tuhan terhadap perbuatan yang lainnya, seperti contoh sholat, adalah ilmu terhadap sholat itu, adalah perintah terhadap sholat itu, maka itu mendefinisikan yang dikonsekuini dengan konsekuensinya. Nah, itu tidak benar. Menjelaskan yang dikonsekuini dengan konsekuensi tidak benar. Semestinya menjelaskan yang dikonsekuini dengan konsekueninya itu. Jangan menjelaskan konsekuini dengan konsekuensi. Gitu. Wa qalat al-Asy'ariyah wal Karramiyah wa jama'ah minal Mu'tazilah anha sifatun zaidah mughayyiril qudrah wal ilm al-mukhassisatun bil fi'il. Wa qalat al-Asy'ariyah wal Karramiyah wa jama'atun minal Mu'tazilah annaha sifatun zaidatun mughayyiratun lil qudrati wal ilmi mukhassisatun bil fi'il. Nah, ini mukhassisatun lil fi'il, yang mengkhususkan fi'il. Sifat yang berbeda dengan zatnya. Zaidah, yakni berbeda dengan zat. Mughayyirun lil qudrah, yang berbeda dengan makna kudrat dan ilmu. Dan menjadi pengkhusus daripada perbuatan. Itu kata Asy'ariyah.
Jadi pertama apa? Sifat. Yang kedua apa? Zaid. Yani bukan zat. Sifat selain zat. Tidak sama dengan zat. Mughayyirah lil qudrah dan ilmu. Berbeda dengan kudrat dan ilmu. Nah, mukhassisatun ini masih beritanya iradah ini. Sama dengan sifatun zaidatun mukhassisatun. Nah, gitu. Mukhassisatun lil fi'il, yang mengkhususkan, yang menspesifikasikan perbuatan. Summa ikhtalafu faqalat al-asy'ariyatu dzalika zaid ma'na qadim. Nah, jadi pada 3 tingkatan ini, 4 tingkatan sifat bukan zat, berbeda dari ilmu dan kehendak, kudrah dan kekuasaan, menjadi pengkhusus daripada perbuatan. Dalam 4 hal ini mereka sepakat. Tapi dalam rinciannya berbeda. Asy'ariyah mengatakan yang zaid itu qadim. Kalau Mu'tazilah wal Karamiyah wa makna hadis, jadi baru. Karamiyah kalau huwa qaimun bi dzatihi ta'ala, karena baru berarti harus punya pijakan. Apa pijakannya? Zat Allah Subhanahu wa taala kalau Karamiyah. Tapi kalau Mu'tazilah tidak di suatu tempat. Gitu. Ini coba betapa bingungnya manusia. Dari dulu ini. Toh? Dia sudah mengatakan sifat selain zat, berbeda dengan kudrat dan ilmu, dan menjadi pengkhusus kepada perbuatan. Nah, kemudian yang zaid ini, yang bukan zat ini apa? Qadim. Kalau menurut sebagian apa? Baru, tidak qadim. Yang baru juga berpecah. Dia bertopang kepada zat Allah. Kalau Mu'tazilah mengatakan tidak ada topangannya. Wa sayati butlanu ziyadati faidan al-haq ma qalahu Abu Husain al-Basri. Nanti saya terangkan mengenai kebatilan bahwa sifat itu bukan zat. Tapi yang jelas kata dia sampai sekarang berarti yang benar yang dikatakan Abu Husain. Apa yang dikatakan Abu Husain? Bahwa dia adalah bahwa ilmunya terhadap sesuatu yang maslahat, yang menuntut kepada penciptaan, yang menurut kita juga belum benar. Karena itu masih ilmu, bukan kehendak. Seandainya arada, nah itu masih mendingan. Tapi diiskal lagi, berarti perasaan. Bami gitu. Bagaimana supaya Allah berkehendak, tapi tidak berperasaan? Baik kehendaknya qadim. Nah, itu bagaimana caranya? Jadi Allamah Hillinya sendiri mengatakan apa? Dalil yang pertama itu, li'anna takhsisal af'al bi'ijadiha fi waqtin duna akhar la budda lahu minal mukhassis wa liradah. Nah, wa li'annahu ta'ala amara wa naha. Jadi masih selamat yang punya Allamah Hilli. Sebelum dijelasin sama Fadil Miqdad. Jadi lebih enak. Allah punya irada, iya punya. Kenapa? Karena dia mencipta di satu waktu, tidak mencipta di tempat lain, di waktu yang lain. Nah, itu tandanya kalau dikembalikan, oh karena Tuhan kuasa. Emangnya di hari lain tidak puasa? Oh iya ya puasa ya. Terus apa dong? Nah itulah irada. Masih enak ini yang di dalil pertama. Tidak dikembalikan ke ilmu. Nah, Fadil Miqdad mengembalikannya ke ilmu. Dia tidak mengembalikannya secara langsung. Dia menukil kata-kata orang. Lalu dia berpendapat yang benar punya Abu Husain. Walhasil dikembalikan ke ilmu. Wa dalil ala subutil irada wajhain. Dalil kepada pembuktian irada ada dua. Yang tadi itu al-awwal inna takhsisal af'ali bil ijadi fi waqtin duna waqtin akhar wa ala wajhin duna akhar, dilengkapi.
Tuhan mencipta di suatu waktu, tidak di waktu yang lain. Dalam bentuk tertentu, tidak dalam bentuk yang lain. Sementara waktu-waktu itu sama, bentuk-bentuk itu sama. Artinya dalam setiap waktu Tuhan kuasa. Dalam setiap bentuk Tuhan kuasa. Ma'atasawil awqat wal ahwal binisbah ilal fa'il wal qabil. Subjek dan objek sama. Subjeknya Tuhan. Dalam setiap keadaan mampu. Bentuk apapun mampu. Dalam waktu apapun mampu. Dalam bentuk apapun mampu. Tapi kenapa mencipta dalam waktu tertentu, dalam bentuk tertentu. Kayak manusia ini. Tidak berbulu. Tidak seperti monyet umpamanya. Nah, sementara subjeknya Allah Maha Kuasa. Objeknya juga tergantung Allah. Objeknya mau diapa-apain, apa kata Allah. Jadi tidak ada larangan dari subjek dan dari sisi objek. Dari pencipta dan dari makhluk. Nggak ada yang cegahan, halangan. La budda lahu min mukhassis. Oleh karena itu, sudah seharusnya perlu kepada mukhassis. Fadzalikal mukhassis imma al-qudrah dzatiyah. Mukhassis itu bisa kekuasaannya. Nah, bisa saja kekuasaannya, tapi ini tidak bisa. Kenapa? Faya mutasawiyatun nisbah. Kekuasaannya sama. Hari Senin, Selasa, Rabu. Di waktu lain, di waktu khusus sama. Falaisat salihah litakhsis. Kalau begitu tidak cocok untuk menjadi penspesifikasi. Pengkhusus tidak cocok untuk jadi pengkhusus. Wali'anna min sya'niha at-ta'sir wal ijad min ghairi tarjih. Malah kekuasaan itu kerja kekuasaan itu hanya mencipta aja tanpa memilih-milih, minggir tarjih, tanpa memilih-milih, mencipta aja kuasa itu. Tapi ketika kuasa itu mencipta hari ini, tidak mencipta hari lain, mencipta dalam bentuk ini, tidak mencipta dalam bentuk lain, nah itu tandanya ada sesuatu selain kuasa. Gitu. Wa imma ilm bisa juga dikembalikan ke ilmu mutlak. Nah, tapi ini juga nggak bisa. Fadzalika tabi'un li ta'yinil mumkin. Ilmu Tuhan terserah mengikut kepada ini juga problem sedikit. Tapi diteruskan aja. Fadzalika tabi'un li ta'yinil mumkin. Ilmu Tuhan mengikut kepada objeknya. Bayangin ini. Saking repot. Ilmu Tuhan terhadap dirinya gampang. Tapi ilmu Tuhan terhadap bumi. Ilmu Tuhan ikut bumi. Atau bumi ikut ilmu Tuhan. Yang mana? Bumi. Bumi ikut ilmu Tuhan. Iya, bumi ikut ilmu Tuhan. Kalau di sini, sekarang Tuhan ikut sama bumi, sama objek. Oke. Bumi yang di Tuhan. Bumi yang ada di ilmu Tuhan itu ikut Tuhan atau Tuhan ikut ilmunya? Ikut ilmunya. Tuhan dengan ilmu bumi Tuhan sama nggak? Sama. Oh, berarti Tuhan kayak bumi. Ngikutin bumi. Bentuknya. Bumi mengikut ilmu bumi, bukan ilmu bumi yang kita pelajari, ilmunya Tuhan tentang bumi. Kalau ini mengatakan apa? Ilmu Tuhan lahiriahnya, tapi mungkin maksudnya yang kedua itu. Jadi ilmu Tuhan mengikuti bumi, yaitu objek. Oke, sekarang kita berbeda. Anggaplah kita mengatakan objeknya ikut ilmunya, yakni bumi yang ada ini mengikut kepada ilmu Tuhan tentang bumi. Oke lah, nggak apa-apa. Sekarang pertanyaan, ilmu Tuhan tentang bumi itu diikuti atau mengikuti terhadap Tuhan? Kalau terhadap bumi diikuti, sehingga katanya Tuhan tidak perlu nunggu bumi untuk tahu bumi. Tuhan tidak perlu nunggu penciptaan bumi, sudah tahu bumi. Tapi pengetahuan tentang bumi Tuhan itu diikuti Tuhan, atau ilmu Tuhan tentang bumi itu mengikuti Tuhan?
Ilmu Tuhan tentang bumi sudah tentu bukan Tuhan. Kalau enggak berarti Tuhan nanti berbentuk. Nah, ilmu Tuhan tentang bumi bukan Tuhan. Ilmu Tuhan tentang Tuhan, Tuhan. Tapi ilmu Tuhan tentang bumi bukan Tuhan. Ilmu zaid bukan ilmu zat. Sifat zaid bukan sifat zat. Nah, ilmu Tuhan tentang bumi, Tuhan mengikuti Tuhan atau Tuhan mengikuti ilmu tentang bumi? Nah, di sini dikatakan mengikut, Allah yang mengikuti. Berarti bukan kehendak. Gitu. Dan memang kenyataannya begitu. Secara kasarnya dulu lah. Sebelum kita bahas nanti. Sebelum kita babat, bukan babat habis, maksudnya sebelum kita bangun rekonstruksi lagi. Ini masih mengikuti aja ini alur buku ini. Wa imma bisa dikembalikan ke kudra, ke kuasa, yang mana itu tidak bisa ternyatanya, atau dikembalikan ke ilmu. Ini juga nggak bisa. Kenapa? Nah, sebab kalau dikembalikan ke ilmu mutlak, fadzalika tabi'un li ta'yinil mungkin wa taqdiri sudurihi. Maka ilmu mutlak itu mengikuti kepada yang makhluk dan pembatasan makhluk dan penciptaan makhluk. Misalnya, Tuhan mengetahui bahwa manusia dibuat dalam bentuk seperti ini, 2 kaki, seterusnya. Nah, berarti ilmu mutlak itu mengikuti kepada apa? Kepada objek. Ilmu saja. Belum ada bentuk. Tapi ilmu Tuhan tentang manusia mengikuti objeknya. Bentuk saja. Ya. Falaysa mukhassisan. Maka itu dia tidak bisa dijadikan mukhasis. Tidak bisa dijadikan pengkhusus terhadap kehendaknya yang mutlak itu. Ilmunya yang mutlak. Atau setidaknya tidak bisa dijadikan pengkhusus terhadap perbuatan dia itu, yang mencipta di hari Senin, yang tidak mencipta di hari Ahad dan Selasa itu, yang mencipta manusia dalam bentuk 2 kaki, tidak dalam 1000 kaki itu. Apa pengkhususnya? Tidak bisa ilmu. Kenapa Tuhan mencipta 2 kaki? Ya, karena Tuhan mengetahui 2 kaki. Tidak bisa begitu. Karena Tuhan mengatakan, karena ketika Tuhan dikatakan bahwa kenapa Tuhan mencipta manusia dalam bentuk 2 kaki di hari Senin, kita tidak bisa mengatakan karena Tuhan mengetahui. Kenapa? Karena pengetahuan. Kenapa tidak bisa dikatakan begitu? Karena pengetahuan Tuhan mengikut kepada objeknya dan kapan adanya. Adanya hari Senin. Objeknya dalam bentuk 2 kaki. Kita ini mau mencari kenapa dibuat 2 kaki. Kalau dikatakan karena Tuhan tahu 2 kaki, memiliki pengetahuan 2 kaki, pengetahuan 2 kaki itu ikut kepada 2 kaki itu. Mengetahui 2 kaki, ikut kepada 2 kaki. Dan sekarang yang kita mau tanya ini, kenapa mengkhususkan kepada 2 kaki? Tidak ada jalan lain, ya itulah kehendaknya. Itu maksudnya. Ingat ini, tidak gampang. Nanti suruh jelasin, tidak bisa. Ujiannya open book. Wa imma al-ilm al-mutlak wa imma ilmu mutlak fadzalika tabi'un li ta'yin. Itu tidak bisa. Kenapa? Tabi'un li ta'yin mungkin wa taqdir sudurihi. Jadi mau ilmu Tuhan yang mutlak mengikuti kepada spesifikasi daripada zaman dan bentuk daripada makhluk. Kalau itu mukhassis, maka dia tidak bisa. Orang ikut kok. Bagaimana yang ikut kok mendahului? Ilmu Tuhan tentang kaki 2 manusia, ya tergantung kepada 2 kaki manusia. Belakangan datangnya. Sementara Tuhan menghendaki 2 kaki manusia, itu sebelum ada 2 kaki manusia. Sebelum manusia dalam bentuk 2 kaki. Kehendaknya itu ada sebelum 2 kaki manusia. Nah, kalau dikatakan karena ilmu Tuhan terhadap 2 kaki manusia, itu berarti ilmunya membuntutin. Kok bisa menjadi penentu? Tidak bisa jadi penentu. Sebab penentu itu sebelumnya. Bumi bulat. Nah, Tuhan tahu ilmu bulat tergantung kepada bumi bulat.
Ketika bumi bulat, Tuhan tahu bumi bulat. Tahu. Nah, kalau pengetahuan yang membelakangi objek ini dijadikan jawaban kenapa Tuhan menghendaki bumi bulat, karena Tuhan tahu ilmu bulat, karena Tuhan tahu bahwa bumi itu bulat. Tuhan tahu bumi itu bulat belakangan setelah bumi bulat. Tergantung belakangannya, apa belakangan setelah penciptaan atau sebelum penciptaan. Yang penting kembali kepada ilmunya itu. Gitu. Nah, yang membelakangi tidak bisa menjadi sebab. Sementara ketika ditanya, kenapa Tuhan menciptakan bumi bulat? Pasti ada sebabnya sebelumnya itu, sebelum penciptaan. Maka itu yang dijadikan penyebab, mukhasis, tidak bisa ilmu. Karena ilmu belakangan. Tuh. Sekarang, oke. Mungkin antum mau berdebat. Ilmu Tuhan sebelum penciptaan bumi. Oke. Ilmu Tuhan sebelum penciptaan bumi. Oke, tidak apa-apa. Sekarang, Anda tanya. Berarti antum kan mau bilang begini. Ilmu Tuhan terhadap bumi sebelum penciptaan bumi. Oke. Nah, terus. Apakah ini bisa dijadikan mukhasis kepada pencipta bumi? Bisa. Kata antum begitu mungkin. Karena ilmu Tuhan terhadap bumi sebelum penciptaan bumi. Berarti kalau ditanya, kenapa Tuhan menciptakan bumi bulat? Karena Tuhan tahu sebelum bumi dicipta, bahwa bumi bulat. Nah, tapi dikejar sama dia. Seandainya saya jadi dia, saya kejar. Sekarang, ilmu Tuhan terhadap bumi bahwa itu bulat, itu diikuti Tuhan, atau dibuat Tuhan. Ilmu yang ada pada Tuhan itu bukan bumi. Kalau bumi ini dibuat Tuhan. Ilmu yang mendahului bumi ini, penciptaan bumi ini, ilmu Tuhan tentang bumi yang mendahului penciptaan bumi ini, ilmu yang ada pada dia itu dicipta atau serta-merta? Dicipta. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan menghendaki bumi bulat dalam ilmunya itu? Paham nggak? Nah, di situ atau nggak bisa kembali lagi ke ilmunya. Iya, bisa lagi. Kalau serta-merta, berarti yang menciptakan selain Tuhan. Ilmu bumi. Ilmu Tuhan tentang bumi bahwasanya bulat, dicipta orang lain atau serta-merta adanya, berarti ada sesuatu yang tidak dicipta Tuhan. Nah, tapi kalau yang dicipta Tuhan bukan hanya bumi yang ada di dunia ini, tapi termasuk yang ada dalam pikiran Tuhan, kalau boleh orang bicara pikiran, supaya gampang. Yang ada pada ilmu Tuhan lah. Kalau ilmu yang ada pada Tuhan tentang bumi, bahwasanya bumi itu bulat, yang ada pada diri Tuhan itu dicipta juga sama Tuhan. Berarti ilmu itu apa? Tidak bisa dijadikan mukhasis. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan menghendaki bumi bulat dalam ciptaannya, dalam ilmunya itu? Tidak bisa dikatakan karena Tuhan lagi mengetahui ilmunya lagi, dikejar lagi. Itu ilmu kedua, ilmu ketiga, 4, 5, 6, 7. Mutasaksil. Nah, maka itu dikatakan tidak ada lain kecuali kehendaknya. Gitu. Wa imma al-ilmu al-mutlaq fadzalika tabi'un li ta'yinil mumkin wa taqdiri sudurihi. Falaysa mukhassisan wa illa lakana matbu'an. Jadi dia belakangan, bukan diikuti. Kalau mukhassis kan diikuti, matbu'. Tapi ilmu tidak matbu'. Oh, ilmu matbu'. Karena ilmu sebelum penciptaan. Oke, sekarang saya mau tanya. Ilmunya itu sendiri, matbu'nya siapa? Kenapa Tuhan menghendaki dalam ilmunya itu bulat, bumi? Wa amma baqi sifat fadzahirun. Sifat-sifat yang lain tidak ada keraguan kalau itu bukan iradah. Seperti hidup, apa hubungannya sama hidup? Wujud, apa hubungannya sama wujud? Iradah sama wujud, tidak ada hubungannya. Tidak ada mirip. Kalau ilmu masih ada sifat-sifatnya. Kalau apa namanya tadi? Kudrat juga masih ada sifat-sifatnya. Mungkin kudrat sebenarnya iradah itu. Wa amma baqi sifat fadzahirun annaha laysat salihah lit-takhsis. Tidak bisa untuk taksis hidup. Kenapa Tuhan menciptakan bumi bulat pada hari Senin? Karena Tuhan hidup. Apa hubungannya? Faidan al-mukhassis wa ilmun khasun. Nah, kan dikembalikan ke ilmu lagi.
Faidan al-mukhassis huwa ilmun khasun muqtadin li ta'yinil mumkin, yang melazimkan jadi ilmu khusus. Yang tadi yang masalah itu ilmu khusus. Ilmu khusus yang melazimi mengkonsekwini ta'yinil mumkin. Apa? Spesifikasi daripada makhluk. Spesifikasi ini apakah waktunya atau bentuknya, dua-duanya. Wa wujubi sudurihi anhu, dan kemestian terciptanya makhluk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hah? Sudur keluarnya, terciptanya. Wa huwa al-ilmu bi istimalihi. Dijelasin lagi, wa huwa ilmu yang menyangkut terhadap kemaslahatan-maslahatan la tahsilu illa fi dzalikal waqt, yang tidak bisa enggak maslahat itu terjadi pada waktu itu saja dan dalam bentuk seperti itu. Au ala dzalikal wajh. Jadi spesifikasinya itu dua, waktu dan bentuk. Wa dzalikal mahsis wal irada. Mahsis itulah yang disebut irada. Anda baca cepat ini gampang, yang berikutnya ini. Asani, dalil yang kedua, annahu ta'ala amara biqaulihi aqimus shalah. Allah memerintah dalam Quran tegakkan salat. Juga melarang wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Fal amru bi syai' yastalzim iradatuhu daruratan. Wa nahyi 'an syai' yastalzim karahatuhu daruratan. Perintahnya terhadap sesuatu mengkonsekuensikan kehendaknya secara ilmu mudah, secara necessary, secara ilmu mudah. Dan melarang juga secara ilmu mudah dapat dipahami apa? Secara mudah dapat dipahami kebenciannya. Fal bari ta'ala muridun wa karihun. Oleh karena itu Allah menghendaki dan membenci. Wa huwal matlub. Maka terbuktilah apa yang kita inginkan. Wa hahuna faedatan. Di sini ada dua faedah. Al-ula karahatu ta'ala hiya ilmuhu bi istimalil fi'li 'ala al-mafsadah as-sarifa an ijadihi. Nah, ini karaha yang tadi kita katakan tidak ada di dijadikan pelengkap. Faedah yang pertama apa? Bahwa kita kan bahas selama ini apa? Kehendaknya, bukan kebenciannya. Nah, sekarang faedahnya ada dua. Satu, kebencian Allah, yaitu apa? Ilmuhu terhadap suatu perbuatan yang buruk, mafsadah, yang mengandung kerusakan, tidak ada maslahat. As-sarifan ijadihi, yakni ilmu yang mencegah terhadap penciptaannya. Kalau tadi ilmu yang mendorong kepada pewujudannya, kalau ini ilmu yang mencegah, yang melarang terhadap penciptaannya. Kama anna iradatahu hiya ilmuhu bi istimalihi 'ala al-maslahati ad-da'iya ila ijadi. Sebagaimana iradahnya itu apa? Ilmunya terhadap sesuatu yang maslahat, yang menuntut kepada penciptaan. Ini ilmunya terhadap yang tidak bagus, yang mengandung mafsadah, yang mengandung kerusakan, yang mencegah kepada penciptaannya. Asani, manfaat yang kedua, anna iradatahu laysat zaidah alama zakarnahu. Yang kedua apa? Bahwa iradah ini kadim. Bahwa iradah ini kadim, bukan baru. Maka itu tidak lebih dari zatnya itu sendiri. Wa illa lakana imma maknan kadiman. Sebab kalau zaid, kalau berbeda dengan zatnya, ada dua kemungkinan, kadim atau hadis. Kalau kadim berarti Allah merakab, Allah berdimensi, Allah merupakan gabungan dari zat dan sifat. Dan setiap yang bergabung terbatas.
Kama qala al-Asy'ariyah, fayalzimu ta'addudul qudama aw hadisan. Fayalzimu ta'addudul qudama, maka mengkonsekuini jumlah pada mengkonsekuini jumlah pada yang kadim. yakni yang kadim hanya berjumlah. Kalau berjumlah berarti terangkap. Kalau terangkap berarti terbatas. Au hadisan, atau hadis sifatnya itu. Kalau hadis imma fi dzatihi, kalau sifatnya iradah itu baru, ada dua kemungkinan, berpijak pada zatnya atau tidak berpijak pada zatnya. Kalau berpijak pada zatnya sebagaimana yang dikatakan Karamiyah, maka zatnya menjadi tempat bagi kejadian yang baru. Setiap sesuatu yang ditempati kejadian baru berarti dia juga baru. Maka Allah jadi baru, bermula. Baru yakni bermula. Bermula kenapa tidak bisa? Karena Allah tidak bermula, tidak terbatas. Yang tidak terbatas tidak bermula. Yang bermula berarti terbatas. Baru yakni bermula. Kalau bermula berarti Tuhan menjadi tempat dari yang bermula. Kalau Tuhan menjadi tempat dari yang bermula, maka dia juga bermula. Wa huwa batilun kama sayati. Nanti akan dibuktikan bahwa itu batil. Wa imma fi ghairihi. Jadi sifat yang zaid itu, kalau dikatakan zaid, sifat yang selain zatnya itu ada di yang lainnya. Fayal jamu ruju'u hukmihi ilal ghair la ilaih. Maka itu Allah hikmahnya akan merujuk kepada yang lain, bukan Allah. Maha suci